Ya, untuk pendidikan Pak Sunu, beliau menyelesaikan pendidikan S1 Electrical Engineering di Yogyakarta, Indonesia. Kemudian pendidikan S2 pada tahun 2010 Electronic Engineering di Bangkok, Thailand. Dan pendidikan S3 pada tahun 2014 Science and Technology di di Tokai University, Tokyo, Japan. Bentar. Nah, untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Sunu pada siang hari ini yaitu merancang pembelajaran daring interaktif pada LMS perguruan tinggi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan langsung mulai saja untuk sesi pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Desti. Pada Ibu Desti kami persilakan. Masih di mute ya, Desti. Mohon maaf, ternyata masih di mute. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara kali ini kita satukan hati dalam doa dan saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang non-Kristen maksudnya, boleh dapat menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang makasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau memberkati kami dan mengizinkan kami kembali untuk siang ini untuk sama-sama belajar Tuhan, mendapatkan ilmu baru dari Pak Sunu. Kiranya apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh Pak Sunu boleh menjadi satu pengetahuan buat kami dan satu ilmu yang nantinya juga akan bermanfaat bagi kami. Tuhan yang pimpin acara kami sepanjang siang ini dari awal hingga akhir dan kami mau menyerahkan segala sesuatunya ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu Rosa. Ya, terima kasih kepada Ibu Desti. Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh Pak Sunu, Bapak Ibu dapat langsung menuliskan pada kolom chat ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Sunu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bu Rosa, terima kasih banyak tadi atas perkenalan singkatnya. Mungkin biar lebih efektif ya waktunya, saya mohon izin share screen file presentasi yang sekiranya nanti akan menjadi salah satu bahan pendukung cerita ya atau sharing kita siang hari ini gitu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ini saya full screen. Bu Rosa udah kelihatan? Suara saya oke ya di sana ya? Oke, jelas Pak. Oke. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, sesuai dengan undangan dari rekan-rekan, saya menyampaikan sharing tentang pembelajaran daring ya, yang interaktif di LMS begitu. Memang ini sesuatu yang menjadi fenomena yang sangat banyak kita bicarakan ya akhir-akhir ini, terutama kalau di UGM itu kan mulai bulan Maret begitu ya, bulan Maret 2020 ini, saya ingat betul tuh 16 Maret ya waktu itu ya, itu kita diminta untuk siap-siap mentransformasikan seluruh kuliah yang tadinya sudah kita rancang untuk kuliahnya itu luring ya atau bertemu di kelas itu menjadi kuliah daring, yang mana waktu itu betul-betul perubahan yang ya cukup drastis ya, karena kita tidak mengira bahwa semuanya akan dialihkan ke kuliah daring begitu, ke kuliah online ya. Nah tapi ya sempat waktu itu kami banyak bereksperimen ya, nanti akan saya ceritakan pengalaman-pengalaman di tempat kami begitu, sampai ya akhirnya kami menemukan suatu pola mungkin ya, bahwa memang kuliah daring ini tidak bisa dipandang remeh begitu, karena konsep penyajiannya pun juga berbeda dengan kuliah yang biasa kita lakukan ya di kelas begitu. Nah ini yang nanti akan saya coba share, dan disclaimer-nya yang pertama Bapak Ibu, saya tidak memiliki background di bidang pedagogi ya, jadi saya bukan seorang dosen yang memang memiliki spesialisasi di bidang itu. Kalau Bapak Ibu lihat di CV saya atau di slide yang sudah saya share tadi, Bu Rosa juga sudah share, bidang ilmu saya itu sangat jauh dari bidang pedagogi. Mungkin lebih tepatnya saya
lebih banyak berkecimpung di bidang interaksi ya, interaksi manusia komputer dan juga kecerdasan buatan. Dua bidang itu yang memang saya tekuni gitu. Sehingga kalau saya bicara dari sisi teoritis atau sisi sisi akademis terkait dengan pembelajaran, tentu saya bukan orang yang berkompeten lah. Tapi saya akan coba sharing dari sisi praktisnya gitu. Jadi apa sih yang sudah kami lakukan ya, baik saya maupun Bapak Ibu dosen yang di tempat kami. Nah, itu yang ingin kami share sehingga ya kita lebih banyak mungkin nanti materi-materi yang sifatnya down to earth lah ya, bukan teori-teori pendidikan apa segala macam, enggak, kita coba share apa yang kita rasakan ya, apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan begitu. Nah, kemudian disclaimer lain apa nih? Disclaimer lainnya mungkin bisa jadi materi yang saya sampaikan ada yang cocok, ada yang enggak juga gitu. Karena bisa jadi kondisi kita masing-masing beda ya, di UGM dan di Maranatha mungkin beda gitu. Tapi harapannya nanti ada beberapa yang bisa diambil lah dari materi yang saya sampaikan ya. Baik, Bapak Ibu, saya langsung aja masuk ke strategi ya. Jadi strategi persiapan. Di sini saya membagi strategi itu menjadi 4, yang mana semuanya itu best practice ya. Semuanya best practice yang pernah kami lakukan, pernah kami alami, baik saya maupun kolega. Jadi saya coba mengumpulkan juga hal-hal yang ditemui di departemen terutama, karena kami biasanya setiap akhir semester kami melakukan evaluasi, dan disitulah biasanya muncul hal-hal menarik ya seputar pengalaman mengajar daring dari dosen-dosen yang ada di departemen kami. Oke, saya mulai dulu dari mindset ya. Jadi ketika kita bicara masalah daring itu, saya yakin mindset ini juga Bapak Ibu rasakan ya. Jadi daring itu bukan sesuatu yang sederhana bahkan untuk saya yang mungkin separuh milenial gitu ya. Kalau orang melihat mungkin separuh milenial gitu. Saya tuh di antara generasi pertengahan ya. Kalau di bawah saya kan adik-adik saya tuh kan generasi betul-betul milenial, post milenial gitu ya, yang muda-muda gitu. Saya sekarang umur sekitar 34 lah ya, 34 tahun, 35 tahun. Artinya saya ngerti gitu apa yang terjadi di adik-adik mahasiswa itu, saya masih bisa ngikutin. Ya, tapi di sisi lain saya juga memiliki mindset yang terinfluence oleh para senior gitu ya. Ya, value-value-nya kan kita mewarisi dari senior-senior yang hidup di zaman saya sempat merasakan hidup tanpa smartphone ya. Meskipun tahun 2007 kita berpindah kan ke generasi smartphone ya sampai sekarang. Nah, saya sempat merasakan kuliah itu tidak menggunakan smartphone, tidak menggunakan tablet, masih membawa buku, masih mencatat ya, sehingga ya berubah gitu ya, suasananya berubah, apalagi dengan daring ini kan interaksi 3 dimensi itu kan nggak ada gitu, semua itu dikonvert menjadi 2 dimensi kan, sehingga misal nih kalau kita di kelas, kita bayangin manggil mahasiswa tuh kan kita cepat akrab gitu ya. Kenapa? Karena kita langsung lihat wajah mereka gitu ya, kemudian kita bisa jalan ke sana kemari segala macamnya, kita bisa dengan ekspresi tubuh segala macam, wajah itu bisa menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan lewat suara. Tapi sekali lagi itu tidak bisa kita lakukan ya, sehingga ya ini yang waktu itu pertama kali saya temui lah, gimana nih caranya ngajar online gitu ya. Jok-joknya juga mungkin nggak terasa renyah gitu ya. Itu pertama. Jadi motivasi untuk berubah itu tidak mudah ya. Kemudian kendalanya yang saya rasakan gitu ya, itu adanya variasi infrastruktur. Ini mungkin akan terasa sekali kalau Bapak Ibu nanti memiliki mahasiswa yang berasal dari daerah. Kebetulan mahasiswa saya ada yang pulang ya ke daerah asal, dan itu luar biasa kesulitan ketika harus mengakses internet dengan misal untuk kuliah sinkron seperti hari ini. Kalau mungkin di Jakarta atau di Jogja atau dimanapun lah, itu mungkin di kota-kota besar nggak masalah ya. Tapi dengan kondisi mahasiswa misalkan di pelosok ya, di Medan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Lombok, itu kan variasinya luar biasa. Nah, itu sempat kami alami, dan itu sempat menjadi keluhan juga. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan ya, challenging. Kemudian karena mindset kita tradisional, maka kita banyak memfokuskan aktivitas kuliah kita itu dengan kuliah sinkron ya, kuliah video conference seperti hari inilah. Yang mana
sebenarnya sih nggak salah gitu ya. Cuma mahasiswa itu kan dia nggak hanya kuliah dengan kita gitu. Yang jadi masalah itu adalah dia harus kuliah dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu faktanya. Nah, waktu awal-awal kuliah daring itu hampir semua dosen menganggap bahwa memindahkan interaksi dalam kelas ya langsung ke kuliah sinkron dengan durasi yang sama itu menjadi solusi yang mujarab atau solusi yang paling stand lah gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Buktinya apa? Buktinya banyak mahasiswa yang mengeluh stres waktu itu ya di UGM ada banyak keluhan ya. Mahasiswa saya sendiri juga kesulitan, terutama kalau jam-jam siang seperti jam sekarang ini, jam 1 sampai jam kami bahkan sampai sore. Saya semester ini kebagian ngajar jam 4 itu benar-benar titik kritis ya. Waktunya, wah itu untuk menciptakan kelas yang betul-betul apa ya lively itu effortnya gede ya. Saya harus banyak melakukan ice breaking, saya selipi dengan kuis segala macam. Nanti sebagian sudah sampaikan di materi ini ya Bapak Ibu. Nah itu termasuk yang menjadi tantangan ya. Jadi ternyata tidak semudah itu gitu loh memindahkan interaksi di kelas menjadi interaksi sinkron. Apalagi dengan durasi yang sama itu akhirnya berujung pada stres. Dan saya pun pernah mengalami. Jadi saya pernah ikut rapat ya, kebetulan waktu itu beruntun sehari penuh gitu ya, rapat dari jam 8, setengah 8 waktu itu sampai jam 4 sore. Itu rapat, agendanya rapat, dan itu menggunakan laptop seperti yang kita lakukan hari ini. Dan tanpa jeda gitu ya. Itu ternyata malamnya Bapak Ibu saya kena migrain. Saya umur 34, 35, menjelang 35 kena migrain gitu. Itu jarang sih terjadi migrain, tapi ketika saya kena migrain itu berarti ada sesuatu, ini berarti ada yang keliru gitu ya dari aktivitas saya seharian. Nah, saya waktu itu mengevaluasi, ternyata saya memang harus ambil jeda gitu ya, dan durasi online-nya memang sebaiknya tidak terlalu lama. Nah, itu yang saya pelajari waktu itu. Nah, kemudian challenge yang lain yang kami temui itu penjaminan mutu. Ini terutama pada saat masa-masa ujian. Ya, di tempat kami sempat semester yang lalu itu, wah terjadi aksi kecurangan yang luar biasa. Sampai ada satu dosen yang ngambek ya, ngambek. Pokoknya kalau nggak ada yang ngaku sekelas dapat E gitu ya. Kenapa? Karena dosen itu bisa mengidentifikasi bahwa jawaban soal ujian itu salah di tempat yang sama gitu, salah di tempat yang sama dan jawabannya sama gitu pada bagian-bagian itu. Nah, sehingga waktu itu ternyata terungkap bahwa ternyata mahasiswa itu share dengan temannya gitu ya, melalui aplikasi online ya seperti kita sambil ngerjain sambil share screen gitu. Nah, itu yang kemudian memaksa di ujian akhir semester ini baru berjalan Bapak Ibu di tempat kami, itu kami menggunakan sistem proctoring ya. Jadi mahasiswa harus menghidupkan webcam dan ada satu kamera yang mengawasi space-nya. Itu syarat untuk bisa ikut ujian akhir. Nah, itu yang terjadi di tempat kami, dan mau tidak mau ya mahasiswa harus ya gimana caranya harus ikut aturan, karena kasus seperti itu kami sudah nggak sanggup lagi untuk misalkan hanya membiarkan mahasiswa ya apa adanya. Kenapa? Karena nanti nggak bisa diukur kan kemampuan realnya seperti apa, dan ujungnya nanti pada saat mereka lulus itu keluhan dari pengguna itu atau dari perusahaan itu akan masuk ke kita gitu. Ini kok IPK tinggi tapi nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu sudah terjadi Bapak Ibu di tempat kami. Jadi IPK-nya tinggi gitu, tapi dia basic knowledge dia nggak ngerti gitu ya anaknya. Kemudian skill-nya juga nggak bagus-bagus amat. Nah, itu impact, kalau kita nggak berintegritas ya impact-nya akan ke sana. Nah, itu kita udah ini udah mencapai garis batas ya, waktu itu kami mengatakan seperti itu, dan akhirnya ya kami dengan sangat terpaksa dalam tanda petik ya quote unquote mewajibkan mahasiswa untuk tadi menggunakan kamera. Nah, ini yang challenging saya kira. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencari strategi lah. Tapi terutama yang paling challenging menurut saya adalah penjaminan mutunya ya. Jadi pada saat ujian terutama itu yang menurut saya challenging. Kalau dari sisi ngajar sih kami sudah polanya sudah ada, tapi ujian ini kami masih mencari bentuk, terutama mata kuliah dasar yang harus tulis tangan. Jawabannya matematika fisika itu memang ya mau tidak mau memang harus lebih ketat ya. Baik, kemudian pelajaran yang kedua itu yang saya dapatkan dari pengalaman kemarin ya, ya kita hampir 2 semester nih Bapak Ibu ya, hampir 1 tahun kan kita pandemi. Nah, itu saya baru tahu ternyata mahasiswa saya itu punya cara belajar yang berbeda gitu dibandingkan dengan ya cara belajar kita semua, mungkin begitu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah mereka itu terbiasa dengan
kolaborasi, ya, terbiasa dengan kolaborasi dan active learning. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau tiba-tiba nanti soal kuisnya atau soal ujiannya naik ke Line gitu ya, atau ke Facebook. Facebook udah nggak pakai sih anak-anak. Yang banyak dipakai itu sekarang Line ya, atau Instagram. Kalau Instagram mungkin agak inilah ya, terlalu publik. Tapi kalau Line itu sangat mungkin mereka berkomunikasi lewat sana. Atau mereka share soal-soal itu dengan forum-forum tertutup lah ya, dengan Telegram pas segala macam. Ya itu ciri khas anak zaman sekarang gitu. Kalau zaman dulu kita nyembunyiin diary gitu ya, catatan harian. Kalau zaman sekarang kalau nggak ngeluh di medsos tuh nggak mantep gitu. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya mereka itu punya curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi. Cuman kita harus mengarahkan gitu ya. Karena how to use medsos ya, sosial media itu, how to use sosmed gitu ya, sosial media itu mereka nggak semuanya bisa gitu, nggak semuanya bisa, dan etika apa segala macam itu perlu kita jelaskan di awal. Nah ini yang saya kira nanti perlu jadi pertimbangan, misalkan nanti pada saat Bapak Ibu melakukan ujian atau memberikan kuis online segala macam, mereka sudah terbiasa dengan kolaborasi, cuma kita harus arahkan kolaborasi yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak dan kenapa. Kalau tidak boleh itu kita harus kasih tahu alasannya kenapa. Karena anak zaman sekarang kalau nggak dikasih tahu alasannya, mereka nggak akan mereka nggak nyaman dengan larangan gitu ya. Independensinya tinggi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi research based environment itu bagus sebenarnya karena mereka bisa kita push untuk mencari opsi informasinya banyak, tapi harus kita arahkan ya supaya tidak disalahgunakan. Kemudian yang kedua, yang saya alami sendiri ini langsung ya dari para mahasiswa saya adalah mereka itu lebih condong kepada materials atau bahan kuliah yang sifatnya langsung bisa diakses ya, karena mereka generasi GoFood ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu generasi GoFood yang pesen makanan tuh cuma tinggal modal jempol aja gitu loh. Saya yakin banyak di antara mahasiswa kita tuh yang nggak bisa masak sendiri. Saya yakin. Kenapa? Karena teknologi membuat mereka ya bisa survive tanpa harus repot gitu ya. Nah ini terbawa gitu. Ini terbawa pada saat mereka mengerjakan tugas kuliah atau pada saat mereka menjawab. Ya, coba nanti dicek aja. Mereka mungkin nggak akan familiar dengan textbook. Mungkin mereka nggak akan familiar dengan membaca chapter yang panjang. Tapi ketika kita bicara Wikipedia, kita bicara Medium, kalau yang anak IT pasti tahu nih ya Medium. Stack Overflow ini juga anak-anak komputer, anak-anak IT pasti tahu. Khan Academy, Coursera apa segala macam, mereka pasti tahu. Dan boleh jadi mereka mengambil ilmu itu dari sumber-sumber yang secondary seperti itu, yang di situ nggak ada peer review-nya. Yang nggak ada peer review-nya. Padahal kan kita tahu bahwa validitas informasi di sumber-sumber itu kan tidak sevalid kalau kita bicara masalah paper ya, scientific articles gitu ya, atau jurnal, atau mungkin textbook begitu. Nah ini yang nanti menjadi harus jadi pertimbangan Bapak Ibu ketika nanti memberikan materi ya. Jadi jangan cuma dikasih presentasi PPT gitu, tapi coba nanti deh ya, ada slide saya, nanti coba kasih Bapak Ibu teks chapter gitu ya, atau paper, terus nanti kuis-kuisnya itu ambilin dari situ gitu. Jadi biar mereka kenalan juga dengan referensi yang menurut kita itu primary, validitasnya lebih tinggi, dan itu kita harus sampaikan di awal. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan, dan sekali lagi peran kita di sini sebagai kurator ya Bapak Ibu. Jadi kita memilihkan untuk mereka mana source yang valid dan mana yang tidak, mana yang bisa mereka jadikan referensi yang kuat gitu ya, dan mana yang sekedar menambah pengetahuan itu harus kita sampaikan di awal. Nah kemudian anak-anak zaman sekarang itu rasional. Rasional maksudnya begini, rasional maksud mereka tadi melihat alasan ya, kok ini kok harus begini kenapa, kok harus begitu kenapa gitu ya. Sehingga anak-anak zaman sekarang itu lebih berani ya, tanda petik, kalau di tempat kami itu anak-anak itu lebih berani untuk mengkritik dalam artian kalau yang kita sampaikan itu keliru, ya mereka lumayan terbuka untuk memberi masukan ke kita, dan itu kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Artinya kalau di zaman kita dulu kan belajar di kampus itu kan benar-benar kalau nggak sumbernya dari dosen ya dari buku ya di perpus. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan enggak gitu, karena mereka sudah banyak memiliki alternatif informasi ya. Contohnya nih yang paling gampang ya, kasus saya sendiri. Saya bikin kuis Bapak Ibu. Bikin kuis di LMS kan. Nah ternyata
ketika si mahasiswa itu jawab tuh, jawaban dia itu nggak sama dengan kunci yang saya bikin gitu. Nah, protes dia, "Pak, ini kok jawaban saya salah di-capture. Ini saya jawab B, Bapak jawabnya D," gitu yang betul. Padahal menurut saya jawaban ini nggak bener gitu. Jadi, menurut referensi yang saya baca, Pak, seharusnya jawabannya adalah B gitu. Ya, dia tampilin beberapa referensi ke link yang, situs-situs yang tadi saya sebutin, ada Medium, Stack Overflow, segala macam. Itu menuntut sebuah kelapangan hati juga Bapak Ibu ya. Kalau saya sih no problem ya, tapi kalau dosen-dosen senior di atas saya kan tidak semuanya nyaman ya dengan gaya gaya kritik yang seperti itu, straightforward gitu ya, melalui email. Saya dibilang salah gitu, "Bapak ini jawabannya salah," gitu. Harusnya yang benar B gitu ya. "Kenapa? Ini saya punya bukti begini-begini," dia capture gitu ya, "Oh ini oke," gitu. Nah, menurut saya ini bagus ya untuk demokratisasi sih nggak masalah gitu. Cuma dari sisi pengajar tuh harus siap ya, dari sisi dosen tuh harus siap ya. Dan apalagi hal-hal seperti ini nanti akan tampak pada saat online Bapak Ibu, pada saat daring kalau Bapak Ibu nanti ngasih kuis apa segala macam ya. Kalau tempat kami ini mereka sangat, ya bukan sangat sih, tapi tampak karena mereka tidak merasa canggung ya kalau tidak harus bertemu face to face. Itu juga salah satu ciri digital native Bapak Ibu. Jadi mereka lebih banyak berinteraksi melalui teks ya. Mereka mainan HP kan interaksinya kan otomatis teks ya, WhatsApp apa segala macam lain. Tapi ketika ngomong langsung tuh mereka nggak pede. Nah ini juga nanti akan jadi kendala tersendiri pada saat mereka terjun di dunia kerja dan harus ketemu orang misalkan. Nah itu harus ada latihannya. Makanya di dunia online ini ya, di dunia daring ini yang saya khawatirkan itu kemampuan mereka untuk bicara face to face itu akan tereduksi lumayan gede gitu ya. Wong yang luring aja mereka nggak berani presentasi atau berdebat, discuss gitu ya. Apalagi online gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi anyway terlepas dari itu fenomena yang saya temui yaitu jadi mereka sangat rasional ya. Kemudian yang berikutnya mereka itu punya cara belajar sendiri Bapak Ibu. Jadi generasi milenial itu kalau Bapak Ibu ingat sebelum pandemi ya di tempat-tempat nongkrong ya, baik itu di kafe atau di katakanlah resto cepat saji lah ya, McD, KFC apa segala macam itu kan banyak ditemui anak-anak kita, adik-adik kita yang ngerjain tugas sampai malam gitu ya. Terus ngerjain tugas sambil minum kopi apa segala macam. Nah, itu pola-pola seperti itu terbawa begitu, terbawa dan nanti impact-nya adalah pada jam belajarnya. Jadi faktanya adalah anak-anak zaman sekarang lebih suka misalnya ya daripada dengerin dosennya mendingan nonton YouTube aja deh gitu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan ya, terutama nanti pada saat Bapak Ibu menyiapkan materi ya. Nanti ada tipsnya ya, tapi itu jadi salah satu choice ya, pilihan. Kenapa? Mereka generasi rebahan Bapak Ibu. Jadi belajar sambil rebahan itu adalah lifestyle mereka dan itu kalau nggak kita ambil gitu ya, kita nggak masuk ke apa ya habit mereka ya jujur aja uh, tidak 100% mereka bisa menyerap kuliah itu dengan metode sinkron seperti hari ini yang kita lakukan. Ya. Nah kemudian berikutnya adalah mereka quick to bond with inspirational and friendly instructors. Jadi kalau saya belajar dari saya mentreatment adik-adik saya ya mahasiswa gitu, saya lebih suka menganggap mereka ya adik saya sendiri lah. Dan biasanya yang dekat dengan saya itu mahasiswa akhir sih ya, yang udah mulai masuk tugas akhir itu ada berapa yang manggil mas gitu ya. Dan saya nggak masalah gitu. I have no problem with that gitu ya. Saya nggak ada masalah. Dan saya lebih banyak sharing cerita gitu ya. Saya nggak bermaksud mengajari mereka untuk begini enggak. Saya nggak ngasih garis-garis yang jelas gitu ya. Tapi saya coba cerita sharing pengalaman dan dari situ mereka mencoba menyimpulkan sendiri. Ya. Nah itu ternyata dengan cara-cara seperti itu kita banyak cerita, banyak sharing apa yang kita temukan pada saat misal nih selepas kuliah tuh gimana sih susahnya kita merintis karir gitu ya, baik itu di industri mungkin atau di akademisi misalkan. Nah itu ketika kita ceritakan tuh menarik untuk mereka ya, gimana cara cari beasiswa, perjuangan kita zaman dulu yang internet nggak seperti sekarang apa segala macam, itu menggugah dan itu nanti ada di slide terakhir ya, itu menjadi salah satu cara kita untuk masuk ke mereka ya. Jadi dengan kita masuk ke mereka itu acceptance mereka lebih tinggi ya. Nah, ketika kita kasih materi itu mereka lebih respect ke kita. Nah, itu yang nanti perlu kita manfaatkan, Bapak Ibu. Oke, langkah kedua. Jadi kita belajar dari semester yang lalu. Langkah kedua apa?
setelah kita tahu ya beberapa karakteristik mahasiswa, kita yang kedua adalah kita siapkan materi kuliahnya. Nah, di sini saya juga melihat ya best practice yang sudah saya lakukan dan juga teman-teman dosen dengan berbagai macam kondisi yang dialami oleh dosen dan mahasiswa, termasuk variasi infrastruktur internet. Kami banyak bereksperimen, jujur saja Bapak Ibu, saya banyak bereksperimen, kami semua di UGM. Dan ya jujur aja, kami waktu itu mulai dari proses yang nol ya, dari nol gitu. Jadi proses yang memang tidak tidak secanggih atau sebagus yang mungkin Bapak Ibu kalau nonton YouTube saya gitu, oh kok bisa kayak gini. Itu semuanya proses ya. It started from zero gitu. Jadi betul-betul from scratch kita belajar waktu itu dari betul-betul pemula gitu ya. Kita belajar terus ya. Kalau kata Pak Tung, Bapak Ibu pasti tahu nih ya, Pak Tung Desemaringin kemarin barusan kepilih jadi motivator gitu ya, yang versi sebuah majalah ya, majalah terkenal di Indonesia. Itu tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar atau berhasil gitu. Ya, jadi saya mengambil nasihat itu ya, mengambil motivasi itu bahwa sebenarnya kalau kita belum bisa ya berarti itu anggap aja ongkos belajar gitu. Nah, itu awal-awal beberapa dosen tempat kami merasa canggung ya. Ngerekam suaranya canggung Bapak Ibu. Bayangkan merekam suaranya sendiri itu canggung, apalagi harus belajar recording video gitu ya, harus ngomong tanpa skrip ya, karena kita ngajar kan tanpa skrip. Ya, kalau sinkron kan oke ada orangnya, tapi ini benar-benar nggak ada orangnya. Dan itu harus sekali take jadi gitu kan. Nah, itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi kami berusaha berlatih. Nah, ini yang saya ringkas ya, yang saya dapatkan dari beberapa eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman di tempat kami gitu ya, di UGM. Biasanya mereka memilih 1 dari 4 strategi ini Bapak Ibu. Jadi materi asinkron yang dimasukkan di LMS itu ada 4 macam. Mulai dari yang paling simple sampai yang paling canggih. Ya, jadi yang paling simple itu dengan PDF dan audio, kemudian dengan PowerPoint dan audio narasi, kemudian merekam dengan peralatan khusus ya, semacam Cisco, kalau Bapak Ibu tahu, atau mungkin kalau Bapak Ibu punya Zoom atau account apapun yang bisa recording itu nanti bisa digunakan toolsnya. Dan yang terakhir yang profesional ya, dengan khusus perangkat lunak recording dan editing. Nah, saya mulai satu-satu dulu dari mulai PDF dan audio ya. Jadi ini ada beberapa dosen tempat kami yang melakukan ini karena ada mahasiswa mereka di kelas itu yang tidak bisa mengakses video dengan kualitas high definition sehingga dosen-dosen di tempat kami berpikir gimana caranya supaya materi kuliah tetap tersampaikan tanpa harus merepotkan mahasiswa. Nah, ini kan challenging Bapak Ibu ya, challenging sekali karena mahasiswa ya tidak semuanya terkoneksi dengan internet kecepatan tinggi. Nah, solusinya nih yang pernah kami lakukan adalah mengubah slide PowerPoint menjadi PDF gitu ya. Jadi slide itu diberi nomor semua slide kita kasih nomor gitu. Kemudian di-convert ke PDF. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti merekam audio. Kan di setiap smartphone kan ada tuh voice recording tools-nya ya kan. Nah, Bapak Ibu gunakan voice recording tools itu untuk merekam penjelasan mulai dari slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya. Nah, kemudian itu bisa di-share melalui LMS atau dengan media yang lain ya. Ini yang paling sederhana yang dilakukan oleh dosen tempat kami. Kemudian yang kedua ini yang lebih advance, ini termasuk yang lumayan banyak fans-nya di tempat kami. Jadi banyak sekali dosen-dosen tempat kami yang menggunakan feature dari PowerPoint. Saya coba bikinkan video tutorial nih ya di Pak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mau videonya saya coba share linknya ya Bapak Ibu. Nanti saya upload ke Drive, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri. Jadi sebenarnya di PowerPoint itu ada feature untuk merekam. Ya, nah Bapak Ibu tinggal buka aja tab slideshow, kemudian record slideshow. Ya. Kemudian start recording from beginning. Gitu. Pak Suno, ya. Maaf suaranya keresek-keresek Pak, maaf nggak jelas. Oh ya, tes. Apakah terdengar jelas Bu? Masih Pak. Coba sebentar ya, saya ini sebentar. Tes, apakah terdengar ya, Bu? Oke. Makasih Pak. Ya,
Oke, jadi saya lanjutkan ya, Bu Rosa dan Bapak Ibu yang lain. Jadi di PowerPoint itu kita bisa merekam kuliah kita. Nanti output-nya adalah dia bentuknya video begitu, MP4 dan sekaligus suara kita. Bahkan wajah pun juga bisa masuk di situ. Ya, jadi wajah, suara segala macam itu bisa. Nah, nanti endingnya bisa kita ekspor ke MP4. Nah, memang effort yang kemudian Bapak Ibu nanti perlu sedikit apa ya investasikan lah ya, ibaratnya begitu. Kita investasikan effort kita itu biasanya nanti mereduksi ukuran filenya karena biasanya dengan cara seperti ini tuh filenya jadi agak gede gitu size-nya. Nah, nanti Bapak Ibu perlu resize gitu ya, pakai software apapun yang itu bisa meresize MP4-nya supaya lebih kecil ketika nanti di-share. Ya, jadi hasil raw datanya dari metode ini tuh lumayan gede Bapak Ibu. Nah, ini saya tunjukin ya. Jadi save as, terus Bapak Ibu bisa save as MP4 gitu. Dan itu sudah langsung masuk suara plus slide-nya. Ya, ini yang banyak sekali dipakai di tempat kami. Jadi gunakan PowerPoint yang bawaannya untuk merecord. Nah, sudah jadi. Kita lihat hasilnya ya. Oke. Ya. Ya, jadi itu hasil akhirnya. Ya, saya hanya masukin suara sama apa slide-nya ya. Nggak kelihatan wajahnya. Sebenarnya itu effort minimal yang lumayan apa ya lebih interaktif dibandingkan yang suara. Cuman dari hasil riset saya pribadi, kalau nggak ada wajahnya tuh nggak menarik, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada wajahnya nggak menarik. Kenapa? Cuma dengerin slide sama suara tuh membosankan. Nah, ada cara lain yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu memiliki account Cisco atau apa tools video conference yang lain yang ada recordingnya, sebenarnya dengan sangat mudah kita bisa membuat rekaman yang sama. Ini saya percepat aja. Ya, konsepnya adalah seolah-olah kita mengadakan meeting, ya, tapi nggak ada membernya gitu. Dan pada saat meeting itulah kita melakukan recording meeting itu gitu. Ya, ini konsep sederhananya seperti jadi seolah-olah kita meeting seperti hari ini, kemudian kita record, ya, sambil kita presentasi, tapi nggak ada orangnya nih, ya, nggak ada orangnya. Jadi seolah-olah kita presentasi sendiri. Nah, nanti dari situ luarannya itu sama MP4, ya, sama MP4. Tapi kalau keuntungannya karena kita menggunakan software komersial semacam Cisco atau mungkin Zoom atau apapun itu filenya udah terkompresi dan kecil bentuknya. Jadi Bapak bisa langsung distribute ke mahasiswa. Itu cara yang saya kira lebih efisien gitu ya. Kalau ada alatnya ya, kalau ada softwarenya dan Bapak Ibu nggak usah melakukan editing lagi gitu. Ya, ini yang saya sarankan juga, dan beberapa dosen tempat kami menggunakan cara seperti ini untuk merecord ya, pre-record materi gitu ya. Jadi ada sebagian yang disampaikan sinkron, ada yang asinkron. Nah, yang terakhir tentunya dengan menggunakan video editing tools ya, yang mana ini tidak semua dosen mungkin bisa gitu. Nah, di tempat kami salah satu evaluasi yang kemudian disampaikan oleh beberapa dosen di semester genap ya, awal-awal lockdown itu kan Maret gitu ya. Nah, itu banyak dosen yang kesulitan untuk melakukan editing, sehingga waktu itu departemen waktu itu memutuskan untuk membuka ya peluang bagi dosen yang mau merekrut asisten mahasiswa, yang mana nanti dari departemen ada support khusus ya, financial aid lah ya, bantuan finansial untuk mahasiswa tadi. Hitungannya per jam ya, jadi tenaga harian lepas per jam yang tugasnya membantu dosen untuk melakukan video editing, mengupload ke LMS segala macamnya, yang mana ini sangat-sangat membantu ya. Kenapa? Dengan seperti itu kita bisa jadi lebih profesional materinya. Dan Bapak Ibu bisa lihat deh nanti di YouTube saya tuh, beberapa YouTube tuh sebenarnya ada beberapa materi yang itu hasil editing dari teman-teman asisten juga gitu. Jadi tidak semuanya saya kerjakan sendiri ya. Nah, yang perlu disiapkan apa? Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada ruangan khusus, ya kalau di tempat saya karena rumah saya nggak terlalu gede gitu ya, saya pakai kertas hijau gitu ya, saya tempelin aja di tembok.
itu bisa jadi green screen supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa ngerekam slide dengan ada tampilan orangnya ya di depan gitu. Oke, ini hasil rekamannya nih yang Bapak Ibu lihat di YouTube. Kalau Bapak Ibu buka YouTube saya, itu saya jelasin materi kuliah itu dengan cara seperti ini. Jadi dengan adanya green screen itu kita aktifkan efek chroma key gitu ya. Kalau di video editing ada biasanya. Itu kita bisa seolah-olah tampil di depan slide Bapak Ibu ya. Ini yang saya lakukan dan ya sekali lagi editingnya tidak harus kita gitu. Kalau Bapak Ibu punya asisten atau dari universitas Bapak Ibu semua ada kebijakan untuk membantu dosen sekaligus menyerap tenaga kerja yang seharusnya mereka kerja ya. Masa pandemi kan beberapa mahasiswa kan udah lulus nih, tapi sayangnya di era pandemi ini nggak gampang Bapak Ibu. Adik-adik itu cari kerja, nah itu sebagian itu kita rekrut, yang bagus-bagus kita rekrut supaya mereka bisa magang sebagai ini asisten kuliah ya. Itu signifikan sekali Bapak Ibu, bantuan mereka sangat signifikan ya untuk mengelola LMS, untuk melakukan scheduling kuliah segala macamnya ya. Bahkan ketika kita punya tugas-tugas ya segala macam yang kemudian mahasiswa dengan jumlah gede gitu ya, satu kelas tuh ada di tempat kami yang sampai 200 orang tuh ada. Kenapa? Karena di S1 kan prodinya ada 3 dan kuliah dasar tuh kan biasanya siswanya banyak. Nah, itu asisten mahasiswa sangat berperan di sini. Oke, nah itu tadi beberapa cara Bapak Ibu ya yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membuat modul asinkron. Nah, kemudian ini best practice juga Bapak Ibu. Jadi pada saat ngerekam itu ternyata ada beberapa hal yang harus kita siapkan dan juga nanti pada saat mengupload materi ke LMS. Yang pertama, ini sering terjadi sih. Jadi kadang-kadang kita nggak pede gitu ya. Ini kok rekamannya kayaknya jelek ya. Kenapa ada suara tukang bakso nih di belakang gitu atau ada suara anak kecil gitu ya. Nah, ini awal-awal pertama kali saya melakukan recording waktu itu. Tapi belum lama ini gitu ya pertengahan semester inilah saya menemukan sebuah tools yang nanti saya tunjukin ke Bapak Ibu. Tools ini lumayan mantep nih untuk memfilter suara. Ini saya ada video demonya. Nanti mohon saya dikasih tahu kalau suaranya nggak muncul. Ini ada suara saya yang udah saya dubbing ke videonya. Bapak Ibu bisa dengerin di slide berikutnya ya. Saya puterin ya. Suaranya masuk nggak Bapak Ibu? Kecil ya. Kecil banget kayaknya Pak. Kecil banget. Kecil ya? Kecil ya? Iya, kecil Ya. banget. Oke, saya jelasin aja deh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi namanya Crisp AI untuk memfilter suara. Ini kalau ada yang belum tahu, ini ada satu demonstrasinya. Sebentar ya, di bagian tengah. Ini ada demonya guys. Jadi di sini contohnya ini ada satu demo tentang suara anjing ya. Jadi ada suara yang tercampur dengan suara anjing. Saya matiin. Rekan-rekan bisa dengerin ya. Coba kita dengerin. Itu suara kalau ini kita hidupin suara anjingnya hilang. Ya, jadi aplikasi Crisp AI ini Bapak Ibu itu bisa kita download ya. Ini lintas operating system. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Windows seperti saya juga pakai Mac Bapak Ibu. Saya pakai 2 operating system. Itu ada semua di baik itu untuk Mac sama untuk Windows. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi Bapak Ibu nanti download aplikasinya terus diinstal. Nah, aplikasi itu dia akan bikin instance ya atau akan bikin kayak semacam punya driver baru untuk mikrofon kita. Ya, punya driver baru untuk mikrofon kita. Sehingga mikrofon itu nanti ketika dia ngambil data analog dari suara kita nih ya, kan dia akan konversi jadi digital kan. Nah, itu nggak melalui driver yang ada di komputer kita, tapi dia melalui driver mikrofonnya si Crisp ini. Ya, nah dari situlah kemudian dia mensaring suara input yang masuk ya. Kalau di bidang AI ini namanya apa ya? Speech mungkin ya, speech recognition, cocktail party problem mungkin pernah dengar nih Bapak Ibu kalau yang menekuni kecerdasan buatan mungkin tahu nih ya. Jadi dia berusaha mengambil suara yang dominan di situ. Ya, baik itu dari sisi frekuensi maupun amplitude-nya. Kemudian dia meremove suara-suara yang
background yang itu secara amplitude atau besaran suaranya itu kecil dan frekuensinya juga beda dengan frekuensi utama. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa coba mungkin habis training ini Bapak Ibu bisa coba pakai invitation dari saya ugm.id/use-crisp gitu ya. Nanti diketik aja di browser. Bapak Ibu bisa dapat 1 bulan gratis pakai invitation dari saya. Kalau daftar biasa kayaknya kalau nggak salah dia Bapak Ibu bisa trial 14 hari. Tapi kalau di-invite dari orang lain atau dapat invitation dari temennya tuh bisa 1 bulan gratis. Ya, jadi dari situ bisa dilihat. Nah, saya udah pakai ini lumayan lama nih Bapak Ibu, sekitar 3 bulan ya. 3 bulan saya pakai. Itu talk chair Bapak Ibu, bagus banget hasilnya. Jadi suara yang masuk ke mikrofon kita itu terfilter semua terfilter gitu ya, yang bukan suara kita. Dan kualitas audio dari rekamannya itu bagus banget. Jadi clean, betul-betul bersih gitu ya, nggak ada suara-suara baik suara anak kecil ini sebenarnya tadi di belakang saya ada anak-anak saya baru main gitu ya, main Lego karena mereka akhir pekan biasanya main Lego. Saya nggak tahu kedengeran atau enggak di sana. Karena saya pakai Crisp juga sekarang, ya. Nah, ini Bapak Ibu saya saranin nanti dicoba aja kalau Bapak Ibu mau pakai invitation dari saya bisa ketik nanti ugm.id/use-crisp ya. Nanti bisa daftar di situ terus diinstal ya. Jadi kalau cuma nge-save invite baru bikin account aja, tapi Bapak Ibu harus install dulu, install ke komputer. Terus nanti pada saat aktifkan software untuk rekaman ya atau untuk teleconference, pilih yang mikrofonnya itu crisp ya. Jadi dipilih. Kan bisa select microphone kan, nanti pilih microphone yang yang crisp ya, yang drivernya udah diinstal ulang oleh si crisp ini. Nah, nanti suara Bapak Ibu akan terfilter dengan sendirinya ya. Nanti silakan dicoba deh. Ini saran yang ya perlu dipraktekkan saya kira dan nggak ada salahnya kalau nanti Bapak Ibu pingin bikin video daring ya. Kemudian yang kedua terkait masalah video atau audio, kalau Bapak Ibu pingin bikin yang ada kayak semacam background musik apa segala macam, itu mungkin yang perlu kita lakukan copyright ya, yang harus kita perhatikan. Karena nanti kalau naik di YouTube ya, misalkan Bapak Ibu pengen nih, oke lah videoku aku naikin ke YouTube. Itu YouTube tuh akan mendeteksi segmen-segmen lagu yang itu jadi copyright perusahaan lain atau orang lain, dan kalau itu terdeteksi video Bapak Ibu nggak bisa tampil lagi gitu ya. Jadi di take down sama YouTube. Nah, saran saya gimana? Cari yang free copyright. Banyak kok free copyright audio ya. Atau free copyright video itu banyak sekali di YouTube. Itu bisa diunduh dan bisa dijadikan background ya. Nah, ini yang pengalaman yang sempat saya alami gitu ya. Jadi saya pakai audio punya orang lain, saya nggak sengaja juga gitu ya. Saya pikir ini nggak masalah karena masukkan video demo dari video orang lain sebenarnya. Ternyata terdeteksi plagiat. Oke, berarti nggak boleh. Ya sudah, kita ganti aja audionya. Kemudian videonya kita modif, jadi jangan ukuran yang sama. Kita tambahin judul misalkan. Jadi ada tulisan di situ dan itu udah nggak terdeteksi bahwa itu video yang sama persis dengan video aslinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa bikin juga videonya nanti unlisted ya. Jadi kalau di search nanti nggak keluar di search engine ya. Itu yang saya lakukan untuk beberapa kuliah saya. Jadi saya klik ya unlisted. Terus saran juga nanti pada saat Bapak Ibu ngajar gitu, kalau bisa nanti ada semacam kuis ya. Ini bisa di awal maupun di akhir. Kalau di awal tuh tujuannya sebenarnya supaya mahasiswa lebih care terhadap materi kita atau dia lebih aware ya, lebih aware. Kenapa? Karena kalau nggak baca materinya kadang-kadang kita kasih kuliah sinkron juga nggak nyambung. Nah, kalau kita beri kuis kan at least dia udah persiapan. Nah, mungkin bisa aja nanti sesekali untuk kuliah yang basic ya, kuliah dasar yang butuh banyak effort untuk mengajar, itu saya sarankan kuis itu dilakukan sebelum dan sesudah. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu repot, ini tugasnya asisten. Ya, jadi asisten di tempat kami itu salah satunya selain membantu video editing, dia juga membantu untuk merancang kuis ya. Tentu dengan supervisi kita ya, soal-soalnya, kemudian jawaban segala macamnya, itu kita yang mensupervisi. Tapi dengan bantuan asisten itu kita akan punya kayak semacam metrik gitu ya, sebelum dan sudah itu nanti nilainya seperti apa tuh, itu bisa jadi bahan evaluasi kita juga. Kemudian langkah ketiga, nah ini saya kira di luar LMS Bapak Ibu, mungkin pada saat kuliah sinkron kita bisa membuka kuliah kita itu dengan ini di awal ya, di awal kuliah saya berasumsi Bapak Ibu nanti mau mulai semester baru misalkan begitu.
ketika bertemu dengan adik-adik untuk pertama kalinya, kita perlu jelaskan sebenarnya apa sih alasan utama mereka harus join di kuliah kita. Ya ini saya ambil dari bukunya Simon Sinek ya, Start with Why. Nanti Bapak bisa baca, bagus banget itu. Salah satu alasan kenapa seseorang itu bisa sangat termotivasi itu karena mereka ngerti justifikasi atau alasan utama mereka melakukan sebuah tindakan. Ya, dan ini nanti masuknya bukan lagi di neokorteks ya. Kalau di ilmu psikologi mungkin nanti Bapak Ibu yang dari psikologi bisa menambahkan ya. Tapi masuknya ke limbik gitu, otak limbik yang itu lebih banyak berhubungan dengan emosi ya. Nah, makanya kita harus nembak limbik brain-nya dulu gitu sebelum nanti kita bicara masalah how and what they have to do ya kan. Bagaimana mereka melakukan dan apa yang harus mereka lakukan. Ya, nah ini yang harus kita sampaikan di awal. Jadi caranya gimana? Caranya Bapak Ibu bisa nanti ada saya share ya. Tapi yang paling penting lagi sebelum kita masuk ke sana adalah alasan lain yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak ini adalah digital native ya. Digital native yang mana mereka informasi itu nggak cuma dari kita gitu. Sehingga saya berpikir kalau kita tidak menempatkan materi yang kita sampaikan itu sebagai top of mind-nya atau first priority mereka, ya mereka nggak akan menganggap materi kita penting. Ya. Caranya gimana biar mereka menganggap itu top materi penting ya, top of mind di pikiran mereka? Ya kita hubungkan kuliah mereka dengan apa yang mereka dapatkan ya sehari-hari, teknologi sehari-hari misalkan, atau dengan apa yang akan mereka hadapi di semester selanjutnya, ya, atau dengan apa yang akan mereka hadapi di dunia kerja. Nah, ini penting nih, ya. Jadi di tempat kami semester baru kemarin itu Bapak Ibu, ini kan semester ganjil nih ya, semester ganjil mulai September. Kemarin kami ada kuliah umum Bapak Ibu di awal semester, itu mengundang alumni-alumni yang berprestasi, baik itu secara akademis maupun berprestasi di industri untuk sharing. Sebenarnya peran ilmu dasar itu untuk para alumni itu sampai ke level mereka bisa sukses berkarir di akademisi atau industri itu apa peran ilmu dasarnya? Wah, itu salah satu apa ya big leap ya dalam tanda petik. Sebelumnya kami nggak pernah Bapak Ibu melakukan seperti itu. Tapi kami identifikasi mahasiswa tempat kami itu kalau sudah berurusan dengan ilmu dasar, matematika, fisika, apa segala macam itu lemah sekali mereka. Mereka sangat lemah dan motivasinya itu kecil ya untuk bisa sukses. Misalkan mereka menguasai matematika atau menguasai ya kalau tempat kami ada statistik gitu ya, ada kalkulus segala macam. Padahal itu akan mereka butuhkan pada saat mereka nanti naik ke jenjang berikutnya. Misal bidang ilmu yang sekarang baru tren kayak semacam AI gitu ya, machine learning. Itu kan dalamnya matematika semua gitu. Ya kan? Isinya cuma kalkulus, aljabar, statistik gitu ya, 3 itu gitu. Nah, mereka nggak ngerti bahwa di akhir itu mereka kan butuh. Nah, itu yang kemudian kami berusaha antisipasi itu dan di awal kami sudah di awal semester kemarin kami sudah menyampaikan ke mereka kalau kamu mau terjun di lapangan kerja yang sekarang baru hot gitu ya, saya bilang begitu pada saat memberikan pembukaan mahasiswa baru saya sampaikan ya adik-adik harus pay attention ke basic science gitu, basic science and maths. Saya ceritakan bahwa teknologi-teknologi yang sekarang berkembang dengan pesat ya, AI ya, Internet of Things segala macam yang di bidang kami ya, itu nggak jauh-jauh dari ilmu-ilmu dasar yang harusnya mereka itu sudah fluent di awal kuliah. Nah, itu yang waktu itu saya sampaikan betul ke adik-adik mahasiswa baru ya 2020 nih angkatan baru supaya mereka tidak merasa bahwa ilmu dasar itu nggak ada relevansinya dengan teknik elektronya gitu. Nah, ini yang saya kira Bapak Ibu nanti perlu jelaskan di awal. Jadi start with why gitu ya, and then trust will follow kan gitu ya. Jadi mereka akan percaya bahwa kuliah itu bermanfaat untuk mereka. Dan ini nantinya akan menumbuhkan respect ya Bapak Ibu. Kalau mereka tahu bahwa kuliah itu sudah terencana dengan baik, kita kan bikin kurikulum juga nggak gampang gitu ya. Mereka kan respect kok bahwa oke, ini saya harus ambil ini untuk supaya bisa menguasai ini dan seterusnya. Itu kita perlu jelaskan ke mereka. Ya, meskipun ada guidance-nya, ada bukletnya, tapi di awal bahkan di kuliah kita itu kita harus reinforce lagi gitu. Ini kuliah ini tuh sebenarnya nanti akan kepakai di kuliah mana nih yang berikutnya di semester ini. Kita reinforce lagi. Ya sebagai dosen kita sampaikan aja ini kuliah kita ini nanti akan dipakai di kuliah
advance semester 5 misalkan kuliah ini, nah, kalian harus ngerti nih kuliah ini. Nah, itu perlu kita sampaikan ya di awal kuliah. Bahkan pada saat daring itu harus lebih kita perkuat begitu. Nah, kemudian di kelas saya, Bapak Ibu, mahasiswa tuh nggak diem nyimak gitu enggak, tapi saya kasih kerjaan mereka. Jadi setiap pertemuan itu harus ada moderator dan notulennya. Nah, ini tergantung dari jumlah total peserta sih ya. Bisa nanti dalam satu kali pertemuan tuh bisa 3 sesi, bisa 2 sesi, ya kan. Satu sesi nanti ada satu moderator dan satu notulen. Jadi mereka ada rasa tanggung jawab dan mereka kan nanti kan saling share ya, notulen hari itu kan mereka catat tuh, nanti mereka share di misalkan Microsoft Teams, kita pakai Microsoft Teams gitu ya, atau mungkin mereka bisa pooling di pool di Google Drive segala macam. Nah, dengan seperti itu mereka akan memiliki kuliah juga gitu. Jadi kita melibatkan mereka supaya mereka merasa memiliki bahwa kuliah itu nggak cuma acaranya dosen gitu ya, tapi itu agenda mereka gitu. Ya kalau perlu mereka kita minta untuk buka kuliahnya, kemudian memoderasi tanya jawab segala macam. Itu tugas mereka ya, seperti mereka mengadakan webinar lah ya. Oke, kemudian yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi Bapak Ibu perlu sesekali kita menceritakan hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan kuliah ya. Ya seperti yang saya tadi sampaikan di awal dengan Pak Bernard lah ya, hal-hal yang di luar materi hari ini lah ya, saya cerita segala macamnya itu kadang-kadang penting ya. Sebelum kuliah mulai, misalkan ya kita ice breaking dulu lah ke mahasiswa, ya barang 5-10 menit kita ngobrol segala macam gitu ya, nyapa gitu ya. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu biasa sebenarnya kita lakukan di kuliah luring ya, offline. Ya kan, ketemu mahasiswa kita ngobrol apa segala macam, tapi di kuliah daring ini kalau nggak kita selingi dengan hal seperti itu, kaku kita gitu ya. Jadi saya mencoba cerita di kelas, terus saya tanya kabarnya gimana, saya coba hidupin kameranya gitu ya. Saya minta mahasiswa untuk hidupin kamera. Ada yang belum mandi nggak nih? Ketawa kan mereka. Yang belum mandi boleh deh di close dulu, mandi dulu, nggak apa-apa dan seterusnya lah. Jadi saya coba lemparkan joke-joke seperti itu supaya mereka juga nggak stres-stres amat lah ya, dan tanda petik ya. Itu yang saya lakukan, dan saya banyak cerita tentang suka dukanya kuliah daring, bagaimana saya harus nyiapin materi apa segala macam, sehingga ya mereka akan merasakan bahwa ya dosen juga manusia biasa gitu ya. Jadi ya dosen punya preference, dosen bisa seneng juga, bisa sedih juga gitu ya. Kita juga ya as usual ya, sebagai manusia biasa aja lah. Kita juga main bola kalau pagi gitu ya, atau kita jalan-jalan apa segala macam. Itu kita ceritakan, dan itu efeknya beyond expectation ya. Jadi saya banyak cerita pengalaman-pengalaman gitu ya selama studi di luar negeri apa segala macam, dan itu ternyata itu memantik rasa ingin tahu adik-adik kita ya. Saya bahkan sempat kaget ada yang share materi kuliah saya itu di Twitter. Hanya gara-gara saya waktu itu cerita bahwa sosmed itu punya potensi yang tinggi untuk memperkenalkan keahlian apa segala macam. Terus saya kasih mereka, ini saya punya sosmed, saya punya YouTube. Kalian kalau mau lihat recordingnya bisa lihat di YouTube. Di share sama mahasiswa saya di Twitter, dan itu di retweet dalam 24 jam tuh sampai hampir waktu itu 3.000 kalau nggak salah, 3.000 likes ya, dan retweetnya udah banyak banget gitu. Saya sempat kaget karena saya nggak dikasih tahu, tiba-tiba ada teman dosen yang posting, Pak, materinya diposting loh sama mahasiswanya. Loh iya kok gitu kan. Ketika saya tanya, oh iya bener gitu ya. Nah itu bagian dari tadi. Jadi kalau kita bisa deket dengan mereka itu bondingnya cepat Bapak Ibu. Saya jamin bondingnya cepat. Cuma ya memang kita harus sering-sering sharing ya, sering-sering cerita gitu. Oke, kemudian cara interaksi. Nah ini karena kita kuliah daring, kita harus dapat feedback ya. Ini satu yang menurut saya sangat-sangat krusial. Jadi kuliah daring itu salah satu yang membuat kita bisa improve itu adalah feedback. Kalau nggak ada umpan balik kita nggak akan improve. Dan konsep yang saya terapkan di kuliah daring ini adalah saya meminimalisir kerepotan-kerepotan dalam alat ukur ya. Kalau kita misalkan merasa bahwa oke lah kita males ngoreksi soal-soal yang mohon maaf nih ya, ada beberapa kuliah yang dia bisa digantikan menjadi pilihan ganda kan ujiannya. Nggak semua kuliah, tapi ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, khusus untuk beberapa kuliah yang memang bisa kita convert ya, kuliahnya menjadi kuisnya jadi pilihan ganda, saya meminimalisir tugas yang sifatnya dalam tanda petik ya, uraian gitu.
ya sudah kita ganti aja dengan pilihan ganda ya, multiple choice gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin dosen yang lain pun juga ngasih tugas, jadi saya nggak kepengen ngerepotin mereka yang pertama, dan yang justru yang saya kepengen dapat adalah feedback, ya. Kenapa? Karena di era pandemi yang bisa bikin kita improve kan feedback ya, feedback dari mahasiswa, dan juga kita harus ngasih feedback ke mereka. Jadi kalau kita ngasih pertanyaan, itu kita ngasih jawaban yang benar tuh apa gitu. Dan kalau mereka protes ya kita harus kasih tahu salahnya di mana gitu ya, dan sebaiknya seperti apa mereka baca reference. Itu yang saya kira challenging ya. Jadi meluangkan waktu untuk menjawab apa komentar. Nah, ini bisa kita arahkan kok sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sepakatin aja gitu, mau lewat apa, lewat email atau kolom diskusi di LMS-nya atau apa. Jadi kita satukan di sana dan kita reguler aja ngecek gitu. Biasanya sih kalau di LMS kami pakai Moodle ya Bapak Ibu, di UGM kita pakai Moodle. Meskipun namanya di branding dengan nama Elok ya, tapi dalamnya Moodle gitu. Itu ada gitu forum diskusi internal di kuliah. Jadi kalau mereka mau tanya ya udah tinggal tulis aja di situ, atau pakai aplikasi yang lain bisa, Telegram segala macam ya. Nah, kemudian ini yang pernah saya lakukan di satu kuliah saya waktu itu, meminta mereka untuk ngasih komentar ya, ngasih komentar. Jadi saya minta mereka untuk ngasih masukan gitu ya, komentar ke kuliah saya gitu. Nah, dari situ karena komentarnya sifatnya private gitu ya, mereka banyak cerita gitu, banyak cerita. Nah, ini saya ambil sebenarnya inspirasinya dari Pak Ken ya, Ken Sutanto. Ini Bapak Ibu nanti bisa cek profil beliau di internet. Jadi beliau itu seorang WNI yang berkarir di Jepang, punya gelar dokter 4 Bapak Ibu. Teknik elektro, kedokteran medis, dan pendidikan ya, pedagogi. Beliau menemukan Sutanto Method ya, STM ya. Bukunya udah terkenal banget tuh di Jepang, dan beliau itu salah satu orang yang berhasil mengubah mindset mahasiswa Jepang ya di Toin Yokohama University, itu universitas swasta yang menganggap bahwa dosen Jepang itu membosankan ya. Jadi ketika beliau datang itu satu kelas itu 80%-nya itu nggak bersemangat atau sudah nggak punya harapan lah ya, hopeless gitu ya. 20%-nya masih bisa diolah gitu, masih bersemangat untuk kuliah. Nah, ternyata salah satunya adalah salah satu alasan kenapa para mahasiswa itu tidak bersemangat ya, ada yang tidur apa segala macam. Kalau di universitas di Jepang rata-rata seperti itu ya, mahasiswa kalau udah nggak semangat ya diem aja gitu ya, tidur apa segala macam, dan dosennya juga kadang-kadang nggak peduli. Salah satunya karena mereka nggak punya saluran untuk aspirasi mereka dan nggak punya saluran untuk menyampaikan sesuatu yang jadi kendala. Nah, ini Pak Ken ini punya cara, salah satu yang saya baca di bukunya adalah dengan cara minta mahasiswa untuk nulis apa yang jadi kendala dia selama kuliah berlangsung gitu ya. Ditulis, kemudian sama Pak Ken Sutanto dibaca satu-satu, dan itu setiap pertemuan Bapak Ibu. Saya nggak bicara setiap kuliah ya, setiap satu mata kuliah atau setiap satu semester, tapi setiap pertemuan. Jadi per lecture itu kayak ada semacam surat gitu ya yang datang dari mahasiswa, dan itu dibaca satu-satu. Dari situ Pak Ken bisa mengolah materi kuliah itu agar custom ya, custom dalam artian kalau ada sesuatu yang mahasiswa nggak ngerti, dia bisa tambahin di situ, dan pertanyaan mahasiswa kan kadang-kadang nggak bisa dilontarkan secara verbal ya, tertulis kadang-kadang justru lebih lancar. Nah, ini yang jadi salah satu jalan juga bagi mahasiswa untuk berkomunikasi langsung. Dan karena beliau berhasil mengubah itu ya, prestasinya di Toin Yokohama University itu dari universitas papan bawah Bapak Ibu jadi universitas papan atas ya, termasuk universitas yang bagus sekarang dan banyak diminati ya alumninya. Beliau ditarik ke Waseda ya, jadi dekan pertama orang Indonesia, dekan pertama di Waseda setelah 125 tahun. Waseda Daigaku ya, Waseda University berdiri ya, nanti bisa dicek di internet. Jadi Pak Ken Sutanto ya. Nah, ini saya ambil dari beliau, ini slide terakhir ya Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan diskusi ya. Jadi kata beliau, pendidikan adalah proses untuk menggali kemampuan diri setiap orang ya, termasuk pada orang yang sudah kehilangan semangat belajar sekalipun. Jadi kalau kita bisa menampilkan wajah pendidikan yang menarik gitu ya, meskipun di era daring, dan bisa menggali kemampuan masing-masing mahasiswa kita, itu tentu sesuatu yang luar biasa saya kira. Baik, saya kira itu aja mungkin Bu Rosa, Pak Bernard, dan kawan-kawan yang lain.
Silakan kalau ada hal-hal yang akan didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung ya, nanti kita jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunu atas sharingnya yang sangat menarik ya Pak ya mengenai pembelajaran daring ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terutama di awal pandemik ini cukup banyak kendala mengenai pembelajaran daring ini baik bagi dosen ataupun mahasiswanya. Untuk di kolom chat ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Iren Sukma. Saya bacakan ya Pak ya. Izin bertanya kepada Bapak atau Ibu, kepada Pak Sunu atas dua hal ini. Yang pertama, jika kita tidak menggunakan aplikasi LSM daring sistem dalam bahasa Inggris, tidak bisa bersaing di dunia pendidikan internasional dan hanya akan tinggal di Indonesia saja. Bagaimana menurut Bapak mengenai statement ini? Apakah ada perbedaan antara sistem yang menggunakan bahasa Indonesia dengan sistem bahasa Inggris? Ada dua pertanyaan sih Pak, apa mau satu-satu dulu Pak? Satu-satu dulu Ya, ya. boleh Pak Yang yang ini dulu. pertama, Ya. enggak sih, LMS mungkin ya maksudnya ya, LMS ya. Oh iya, iya LM. Ya, Ya. LMS menurut saya sih iya sih, sekarang kan eranya blended learning ya. Jadi ya kita tahu lah Bapak Ibu, kita semua dosen kita tahu bahwa di luar sana itu online learning itu banyak sekali. Saya sendiri juga sampai sekarang belajarnya dari online learning kadang-kadangnya dari Coursera. Saya ambil beberapa course di Coursera. Terus banyak ya data camp gitu ya, karena saya butuh hands on yang praktikal. Kalau saya mau ngajarin AI gitu ya, AI ke adik-adik, saya pengen nunjukin bahwa saya juga masih fluent ya coding gitu ya. Nah itu kan saya butuh praktis, saya butuh butuh contoh-contoh segala macam. Nah saya ambil dari Coursera, dari segala macamnya lah. Iya gitu. Jadi memang sekarang itu orang bisa belajar dari banyak source. Betul. Ya, kalau saya sampaikan kita bisa belajar dari banyak source. Tapi kan sekali lagi dosen itu kan berperan tidak hanya menyediakan materi. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dosen itu bisa jadi kurator. Ya. Kurator itu apa sih? Kurator itu adalah orang yang memilihkan materi dan memberikan learning path untuk mereka. Dan itu bisa kita custom. Misal masing-masing orang itu kan pemahamannya mungkin bisa beda-beda. Ya. Satu orang anak dengan anak yang lain itu terhadap satu materi itu beda. Nah, kita sebagai dosen bisa memberikan masukan ke mereka, kalau mau belajar ini itu kamu harus belajar ini dulu misalkan. Dan itu tidak bisa didapatkan melalui Coursera atau yang lainnya gitu. Jadi kita harus mengambil sisi-sisi yang online learning itu nggak bisa kasih gitu di luar. Dan ingat sekali lagi, online learning itu mereka hanya ngasih sertifikasi untuk satu courses ya. Sementara kan kita mendidik itu kan tidak hanya mendidik otak ya, tapi kan kita mendidik semuanya kan, kita mendidik mentalnya, kita mendidik integritasnya. Nah itulah yang seharusnya perlu kita optimalkan, terutama di era daring ini gitu ya. Jadi kendala utamanya kan masalah integritas. Nah gimana kita bisa membuat mereka itu berintegritas tanpa harus kita paksa dengan hukuman-hukuman yang mungkin ya ada sih beberapa universitas saya tahu di Jakarta yang sangat-sangat tegas ya. Tahun kemarin barusan ke BINUS juga, kita studi banding saat itu nyontek sekalinya ketemu langsung drop out Bapak Ibu. Tapi di tempat kami nggak mungkin gitu ya ketika kemudian langsung kita terapkan seperti itu. Ya. Nah inilah yang jadi tantangan kan, masing-masing universitas kan beda ya, kondisinya sangat-sangat beda. Nah ini yang nantinya akan melakukan kreativitas kita juga. Ya. Di tempat kami gimana caranya supaya integritasnya tetap terjaga? Satu, mahasiswa kita minta untuk ngisi formulir ya, seperti pejabat negara kan, ngisi formulir, habis itu kita publish gitu. Yang udah ngisi formulir integritas siapa, kita publish online nama-namanya dan seterusnya. Jadi kontrak sosial, kalau dia ketahuan nyontek ya kita kasih tahu ke orang tuanya gitu, ini anak kamu nyontek begini-begini, kita pasang aja namanya gitu. Jadi hukumannya hukuman sosial ya, as usual lah, seperti yang kita lihat di televisi apa segala macam. Kalau ketahuan langgar etika ya siap-siap. Nah dengan seperti itu mereka jadi tahu bahwa ya mereka di situ belajar tuh nggak hanya mengejar nilai gitu loh. Itu yang saya kira perlu kita tekankan ya di era-era daring seperti ini, di mana sangat susah bagi kita untuk ngawasin ya. Masalah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya kira itu adalah tools aja ya, atau media. Bapak Ibu bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia, terserah. Yang penting konten dari materinya tersampaikan. Cuma memang betul kalau kita tidak mengkombinasikan tadi ya antara yang asinkron dengan sinkron di era daring ini ya berat gitu ya. Bagi mahasiswa itu sebuah tantangan juga.
contohnya apa? Kita kuliah sinkron nih Bapak Ibu seperti hari ini siang ya. Kan ada nih mungkin Bapak Ibu yang nggak full kan, harus ngurusin rumah apa segala macam. Mahasiswa pun juga begitu. Mereka mungkin tidak bisa 100% dia konsen. Nah, kalau kita punya rekaman YouTube-nya atau at least kita record ya selama kuliah sinkron, itu mereka bisa reinforce, bisa nonton lagi dengan membuka video recording-nya, dan itu untuk mereka jauh lebih nyaman. Yang tadi saya sampaikan, mereka punya jam biologis yang agak berbeda dengan kita ya, jam rebahannya itu beda gitu. Nah, masalahnya kita kadang-kadang kerja kan terpatok jam kantor nih gitu kan, jam 8 sampai jam 4. Di luar itu ya males lah gitu kan, masih banyak urusan rumah segala macam. Padahal mahasiswa mungkin akan lebih nyaman belajarnya malam nih. Kenapa? Kuotanya pas kenceng-kencengnya ya kan, pas murah-murahnya. Nah, itu yang harus kita siasatin. Ya. Saya kira itu jawaban untuk yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 Bu, mungkin bisa di ini. Yang kedua, Pak, apa tujuan pemerintah menggunakan sistem LMS daring pembelajaran? Kenapa tidak menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain kalau untuk pembelajaran yang sifatnya umum tidak masalah untuk menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain? Itu Pak, minta penjelasannya. Itu yang dari Ibu Ilen dari Widyatama. Terima kasih. Ya, sebenarnya LMS itu kan himbauan aja ya, karena kita nggak mungkin Bapak Ibu nge-Zoom full ya dari pagi jam 8 sampai jam 4. Bahkan tempat kami pun tadinya kan kita full nih daring 55 menit 1 SKS. Ternyata tadi impact-nya adalah mahasiswa stres, dosen juga stres, dan ujung-ujungnya yang dikurangin jam kuliahnya juga gitu kan, dan yang kasihan kan yang kuliah sore ya. Kita energi udah habis Bapak Ibu, jam 8 kita mulai ngajar, kalau kita full ya tiap hari misalkan 55 menit 1 SKS, wah itu berat sekali. Makanya kemudian kami ada kebijakan khusus di UGM, itu 1 SKS itu kita potong ya jadi 25 menit, nanti sisanya kita alokasikan untuk asinkron. Jadi materi itu kita bagi 2. Tujuannya apa? Tujuannya 1, untuk mengurangi resiko kesehatan. Ya, karena di depan laptop terus seharian tuh nggak bagus loh Bapak Ibu. Kita nggak cuma bicara sehari 2 hari loh ya, kita bicara 1 semester loh ya. Kita bicara dari Senin sampai Jumat, dan itu kita ulang selama 14 kali pertemuan kan, minimum kan begitu. Nah, itu kita nggak tahu efek negatifnya apa gitu loh ya, kita nggak tahu, dan kita harus waspada juga, jangan sampai kita negatif corona tapi kena penyakit yang lain, kan bahaya juga ya. Dengan digital ini juga kita harus hati-hati. Faktanya seperti itu, saya sendiri sudah ngalamin, tadi saya sudah cerita saya mikirin apa segala macam, sehingga LMS-nya adalah sebuah solusi. Saya kira ini bukan sebuah kewajiban ya, tapi kita melihatnya adalah ini sebagai way out atau jalan keluar untuk tadi kita harus menyampaikan materi, iya, ketersampaiannya kita harus memenuhi, tapi kan tidak mungkin kita harus daring itu full dengan hitungan yang sama. Mengingat tadi kita kerja dari pagi sampai sore misalkan begitu ya ngajar. Beda loh Bapak Ibu, kita ngajar luring offline, kita ngajar luring itu kita nggak ngeliatin ke laptop. Tapi kalau daring itu kita ngeliatin layar Bapak Ibu. Dan itu kalau kita durasinya itu lama, itu ada efeknya. Dan itulah yang mungkin jadi salah satu pertimbangan ya, pertimbangan kesehatan, baik itu kesehatan mata maupun mental health ya. Kemudian yang kedua, dengan LMS itu materi kita lebih terdokumentasi dengan baik. Saya sendiri merasakan kalau kita punya LMS itu sebenarnya kita investasi waktunya cukup besar di awal, tapi nanti kita nyaman ketika kita jalan semester berikutnya. Kenapa? Karena kalau di LMS itu kan bisa kita clone ya, bisa kita duplicate, misalkan kuliahnya sama nih. Itu mahasiswa bisa melihat materi-materi yang sudah pernah kita ajarkan semester sebelumnya. Jadi kalau ada update kita sampaikan saja di situ. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya kita sudah jauh lebih siap di awal semester ya, dan disitulah kita berhak misalkan nanti kita ngasih pretest ya, kita ngasih kuis, apa materinya udah ada semua kok, udah kita upload videonya ada, PDF-nya ada dari semester kemarin. Ya, semester kemarin udah kita rekam semua, semester berikutnya kan kita tinggal bermain di sisi assessment saja. Tetap ada sinkronnya, mungkin lebih banyak diskusinya mungkin ya, bahas yang mereka belum paham misalkan, tapi secara materi kita jauh lebih siap. Nah, itu yang menjadi, saya kira itu yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mendorong ya ada sesi sinkronnya. Saya kira itu Bu Rosa. Baik Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Andreas Wijaya. Generasi post-milenial atau digital native itu sebagai user atau developer, Pak? Karena jika sebagai developer, faktanya penguasaan ilmu dasar seperti statistika, logika, matematika, algoritma diperlukan sebagai developer. Ya, tergantung
dia nanti akan kemana. Kalau di tempat kami kan karena memang saya belajar, saya mengajar di prodi ya, yang memang itu jadi salah satu ujung tombaknya revolusi industri 4.0 kan. Di prodi kami kan teknik elektro dan teknologi informasi, ada juga teknik biomedis yang baru ya. Itu bidang-bidang yang saat ini sedang sangat-sangat disorot lah dalam tanda petik. Hampir semua orang kan pakai gitu ya. Sekarang orang pakai otomatisasi, pakai AI, ya, Internet of Things juga mereka pakai segala macam sensor-sensor ya. Ya kalau kami sih lebih banyak kepengennya sih adik-adik itu tidak hanya sebagai user gitu ya. Kenapa? Karena mereka yang nanti akan take part dalam pemenuhan tenaga kerja. Kita itu ya, kalau Bapak Ibu mau tahu, programmer aja kadang-kadang impor ya dari India. Kenapa? Karena cost-nya lebih murah gitu. Ya, jadi saya punya teman yang kerja di Gojek cerita kalau Gojek itu makainya programmer dari India gitu. Kenapa? Karena cost mereka lebih murah dan kualitasnya sangat bagus. Kenapa? Karena mereka punya IIT ya. Nanti silakan dicek di internet itu kayak ITB. Tapi nggak cuma satu. Kalau di Indonesia kan ITB cuma satu. Kalau mereka enggak, ada 6 atau 7 gitu. IIT ya, IIT kampus ya, campus itu di India ada 6 atau 7 kampus gitu. Nah, itu mencetak tenaga handal. Ya, dan harganya bersaing kan dengan programmer kita. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi di era digital ini kerja itu nggak harus datang ke kantor Bapak Ibu, dan yang namanya programmer itu nggak harus di Indonesia. Mereka bisa kerja remote, bisa kerja dengan jarak jauh, dipantau dengan Zoom seperti kita hari ini. Ya, nah kalau kita nggak bersegera ya memacu diri kita ya, terutama ya kalau mahasiswa kami kan memang nanti arahnya kan memang ke software developer dan seterusnya ya, memang faktanya kita akan sangat ketinggalan gitu. Jadi kalau saya sampaikan sangat tergantung dengan bidang ilmunya. Tapi sekali lagi AI itu seperti internet ya. Nanti semua orang akan pakai. Ya, at a certain point semua orang tuh akan belajar itu. Saya udah merasakan kenapa? Karena hampir semua orang sekarang ngomong itu gitu ya, dari ilmu sosial apa segala macam. Bahkan saya pernah kenal satu mahasiswa psikologi. Itu jagoan coding Bapak Ibu. Jadi dia bisa coding Python dan faktanya dia lebih pintar dari mahasiswa bimbingan saya. Kan saya khawatir gitu. Ini nanti kalau di dunia kerja, mahasiswa saya kalah gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak psikologi pada bisa coding Python dan mereka ngerti psikologi. Sehingga harga mereka lebih mahal. Kenapa? Mereka punya dua kemampuan yang berbeda. Sementara mahasiswa kami, dia punya satu aja kemampuan dan itu pun belum tentu fluent ya kan. Nah, makanya tergantung dari bidang ilmunya. Tapi kalau Bapak atau Ibu ya tadi menanyakan di Pak Andreas ya, kalau di bidang saya iya gitu. Saya akan mengatakan ya seharusnya nggak cuma sebagai user aja ya. Saya kira itu Bu Rosa. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Bagi Bapak atau Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh langsung saja. Ya, oke. Ini ada yang komentar nih. Pembelajaran daring sulit bagi kami yang sudah berusia banyak ya, bisa lanjut. Iya, betul. Jadi tempat kami pun juga kendalanya adalah ketika ada Bapak Ibu, saya menyebutnya Bapak Ibu yang senior lah ya. Banyak di tempat kami itu sudah 50% senior gitu ya. Ya, tipsnya tadi Bapak Ibu, institusi harus ambil peran gitu. Institusi harus ambil peran. Makanya di tempat kami ada slot untuk asisten itu salah satunya karena tidak semua orang itu mampu gitu ya mengoperasikan video editing software, upload ke YouTube, itu kan juga proses belajarnya kan lumayan gitu ya. Nge-cut ya video dari 1 jam atau 1,5 jam kita cut jadi 10 menit coba Bapak Ibu. Kenapa kok 10 sampai 15 menit? Iya, karena kalau terlalu panjang itu mahasiswa nggak akan bisa menyelesaikan dalam satu waktu. Dan begitu dia berhenti, dia nonton video yang lain kan tenggelam tuh di history YouTube-nya kan. Nah, tapi kalau dia ngelihatnya kecil-kecil, itu ada sense of accomplishment namanya. Kamu udah lihat berapa video, bro? Aku udah lihat 2 nih. Wah, aku lihat 3 gitu. Padahal masing-masing video cuma 10 menit. Artinya kalau dia kita total kan dia baru nonton course-nya 30 menit, tapi dia ada sense of accomplishment gitu. Videonya pendek-pendek, tapi banyak gitu ya, Bapak Ibu. Satu kali pertemuan saya bisa pecah. Satu kali lecture tuh bisa saya bisa pecah jadi 3 atau 2 lah ya. Durasinya 20, 10 menit, 15 menit, antara itulah 10 sampai 20 menit. Nah, itu untuk mahasiswa yang attention span-nya itu pendek gitu ya. Jadi
durasi atensinya tuh pendek mahasiswa zaman sekarang itu. Mudah tergoda, ya ada notifikasi, ini ada video baru nih, dia pindah ke video lain. Nah, itu 10 menit itu waktu yang ideal lah untuk anak zaman sekarang. Praktekin aja Bapak Ibu kalau punya mahasiswa yang post millennials ya, itu mereka attention span-nya tuh nggak setinggi kita. Mereka baca buku 2 jam tuh nggak sanggup. Kalau kita mungkin masih bisa, tapi kalau mahasiswa kita udah nggak bisa. Pendek-pendek. Kenapa? Karena mereka multitasking, mereka bawa gadget, dan itu nggak bisa kita hindarin fenomena seperti itu. Unfortunately, itu yang kita temui di adik-adik kita. Ada lagi mungkin? Ada Pak, ini untuk di kolom chat ada pertanyaan nih Pak. Berarti materi yang ada di LMS tidak harus diubah setiap semester ya Pak? Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngajar kuliah-kuliah dasar, saya kira materinya kan mirip ya. Kuliah dasar, statistik, apa segala macam kan mirip. Mungkin nanti yang diganti implementasinya aja. Nah, makanya perlu strategi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngajar kuliah dasar, mungkin materi-materi yang sudah fix ya. Kalau statistik kan itu aja kan, materinya nggak banyak berubah. Kalkulus juga itu aja. Nah, itu bisa kita record. Nah, nanti implementasinya, misalnya contoh-contoh kasusnya itu bisa kita ketik. Itu salah satu investasinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai LMS, sebenarnya it's really helps, betul-betul bantu. Kenapa? Karena kita nggak harus jelasin itu from scratch, ya, nggak harus jelasin dari nol. Bapak Ibu bisa ngasih ke adik-adik mahasiswa, ini loh, saya udah ada materi ini, nanti coba kalian jawab kuisnya, atau nanti kita diskusi di kelas. Nah, itu kan sangat-sangat hemat waktu untuk kita juga. Kita jadi lebih fokus ke case study-nya, kita bisa ngasih banyak latihan ke mereka dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya sisi positifnya. Ya, tapi sisi negatifnya ya tadi investasi yang Bapak Ibu harus keluarkan untuk memproduksi konten itu juga nggak kecil ya investasinya. Artinya dari sisi waktu, tenaga, dan segala macamnya. Begitu Bu Rosa saya kira. Baik. Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Sunu yang sudah menyampaikan materi pada hari ini dengan sangat baik sekali. Untuk Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan untuk presensi sesi ini dapat dilihat di kolom chat. Kemudian untuk materi narasumber dari sesi 1 sampai 4 juga sudah kami simpan di kolom chat, dapat Bapak Ibu unduh di sana. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Pak Bernard selaku Ketua Lembaga Edukasi untuk dapat memberikan kata penutup Pak untuk acara pembekalan dosen selama 2 hari ini. Silakan kepada Pak Bernard. Pak Bernard, maaf suaranya belum ada Pak. Ya, suaranya belum ada. Ya, terima kasih Mas Sunu sudah memberikan inspirasi ya buat kami, penyemangat juga, dan juga tentunya teman-teman dari UGM kemarin juga ada Pak Mayong dan juga Bu Suning ya. Memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, saya yakin teman-teman dosen di Maranatha itu juga hebat-hebat dan pasti bisa ya untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi semester depan itu Mas Sunu di kami di Maranatha tuh sudah memutuskan untuk pembelajaran masih daring. Kalau di Gajah Mada bagaimana ya Pak Mas Sunu? Ada surat edarannya Pak Bernard. Jadi kemarin barusan, ini belum lama juga kok, 2 hari yang lalu. Itu bisa blended ya, tapi diutamakan untuk kuliah yang praktikum. Kuliah yang sifatnya praktikum di lab itu bisa hadir langsung dengan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah dengan untuk kuliah-kuliah dasar yang itu diikuti mahasiswa baru. Nah, yang jadi masalah, kelasnya itu gede Pak. Itu kita tuh ada satu kelas sampai 250. Nah, itu yang the main problemnya itu gimana caranya, mungkin di shift atau seperti apa saya nggak tahu ya jadwal masuknya, tapi yang jelas dengan kelas dengan ruangan yang reguler aja udah nggak cukup gitu kalau sekali masuk dengan di social distancing ya kan, nanti kan nggak mungkin tuh dempet kan, pasti ada jaraknya.
Nah, itu saya belum tahu nanti strategi dari teman-teman di departemen seperti apa. Tapi ada edarannya. Jadi bisa offline tapi utamanya untuk praktikum ya. Karena kalau praktikum kami nggak bisa Pak didaringkan Pak. Tadi saya belum sampaikan juga ya, Bapak nggak semua kuliah itu bisa didaringkan ya. Ada yang praktikum pakai alat tuh nggak bisa kita daringkan. Nah itu yang kemarin kami dapatkan dari Pak Rektor ya, surat edaran. Seperti itu Pak Bernard. Ya, betul ya. Jadi tidak semua bisa didaringkan. Kemarin juga kami juga ada diskusi juga kalau di ekonomi, kalau nggak salah itu kan ada software juga Pak Sunu. Yang nggak mungkin juga kan kalau ini mahasiswanya suruh beli softwarenya begitu ya. Nah memang kemarin sempat kepikiran bagaimana kalau kita pakai tim viewer gitu ya di remote softwarenya. Jadi di labnya dinyalakan terus kemudian dipakai dari jarak jauh gitu kan, daripada beli. Ya memang ini butuh kreativitas ya Pak Sunu ya untuk kita semua sebagai dosen ya. Makanya disebut dosen penggerak itu ya. Kira-kira seperti itu. Ya memang kalau saya sendiri pernah punya pengalaman ketika awal-awal pandemi itu, ya saya tuh biasanya suka guyon Mas Sunu ya, suka bercanda begitu. Saya nggak bisa kalau seandainya ngajar itu tidak bertemu dengan, tidak tatap muka begitu ya, langsung dengan mahasiswanya. Padahal ketika awal tuh langsung tatap mukanya, tapi kameranya dimatiin semua. Waduh, ini tantangan berat ya. Saya ngobrol gitu, kemudian saya mencoba untuk membuat tadi ya guyonan begitu ya, supaya renyah begitu ya. Ya saya coba begitu. Karena kan kalau kita guyonan lihat orang ketawa itu kan otomatis jadi adrenalinnya ikut ini gitu ya. Ikut membuat kita makin ini lagi gitu ya. Makin semangat gitu ya. Nah ini nggak ada, diem semua. Ya, tahu-tahu kok diem semua, nggak ada ininya gitu ya. Yang tadinya kameranya masih nyala, nggak nyala. Oh ternyata internet saya disconnect gitu ya. Wah sudah panjang lebar. Ya udah panjang lebar. Ternyata disconnect gitu ya. Wah itu cilaka benar itu ya. Sudah, wah itu paling membuat saya down ya. Awal itu mau ngajar aja sudah, wah nggak enak nih kayak gini nih. Tapi apapun itu harus berproses ya. Saya juga berproses. Akhirnya ya menemukan ya. Akhirnya menemukan jam terbang ya. Akhirnya kita menemukan jam terbang ini Mas Sunu ya. Nah ya memang gitu ya. Tadi juga disampaikan Mas Sunu terkait dengan kecerdasan buatan. Ya dosen-dosen ya secara nggak langsung bisa kena imbasnya juga kalau nggak hati-hati begitu. Tapi saya atau pernah gini Pak Bernard. Ya. Atau gini Pak Bernard, salah satu yang mungkin nanti bisa dipraktekkan teman-teman adalah libatkan mereka sebagai organizer dari kuliah kita. Ya. Gitu. Jadi jangan semuanya kita, jangan semuanya asisten kita, enggak gitu. Ajakin aja anak-anak satu kelas itu, tunjuk aja satu koordinator, terus mereka bagi tugas aja. Jadi nanti hari pertama kuliah siapa moderatornya, siapa yang nanti bikin kuesioner gitu ya. Kuesioner bisa kita bikinkan formnya, tapi nanti yang mengelola mereka, siapa yang bikin notulen dan seterusnya. Jadi anggaplah mereka punya webinar rutin gitu ya, dan mereka panitianya gitu. Ya. Itu saya praktekin kok di semester kemarin, dan itu mereka sangat take care ya, karena mereka jadi merasa kan nggak enak kalau nggak perform kan. Misalkan ada satu orang yang jadi moderator, mereka akan malu juga ke teman-teman yang lain kalau misalkan dia telat datang. Betul. Bahkan ada yang kemarin internetnya disconnect aja minta maafnya sampai berkali-kali, nggak masalah saya bilang gitu, karena malu Pak Bernard, dia jadi moderator tapi hilang kan di tengah. Nah itu mereka malu gitu. Jadi saya kira itu sense of belonging-nya tinggi gitu ketika mereka kita libatin jadi semacam dalam tanda petik ya mini organizer lah. Itu saya kira nanti akan lebih inilah, kuliahnya akan lebih interaktif. Saya kira begitu Pak Bernard dan kawan-kawan. Ya, betul sekali. Mahasiswa itu sangat-sangat kreatif ya. Jadi kita harus memberi kesempatan kepada mereka. Mungkin bagi kita saat ini ya, di saat ini memang kayaknya kesannya yang paling enak itu kan tadi sedikit disinggung ya, ngantor itu kan nggak harus indoor ya akhirnya ya. Nah, jadi kita bisa juga di rumah tapi tetap berhasil ya untuk mengajarnya. Ya, jadi yang jelas kita tadi juga disampaikan yang penting itu harus kalau bagi saya ini teman-teman ini ada quote ya dari teman yang suka guyon juga. Ya katanya sukses dan gagal itu nggak penting. Yang penting itu berhasil katanya begitu ya. Itu quote-nya dari Cak Lontong begitu ya. Ya jadi ya pokoknya kita harus apapun itu harus berhasil gitu ya. Sekali lagi kami ngucapin terima kasih Pak Sunu
kami dari teman-teman dosen di Universitas Maranatha dan juga ada beberapa universitas yang kami undang juga dari Universitas Muhammadiyah Kupang, ada dari STIMI Global dan juga dari tadi Widya Tama ya Bu ya tadi. Ya moga-moga ini juga bisa memberikan semangat, inspirasi, dan tentu saja kita kasih applause dulu ya, applause virtual di sini ya, buat Mas Sunu ya. Nah kita kasih applause dulu virtual gitu ya. Semoga membuat Mas Sunu juga makin lebih ini lagi ya, berinovasi lagi nanti ke depannya. Ke depan kalau kita undang lagi, tentu kita bisa punya inspirasi yang baru lagi. Demikian, semoga teman-teman semua dapat mempraktekkan di semester depan, karena kita semester depan masih daring. Tentunya harusnya kita bisa lebih baik daripada semester ini. Terima kasih Mas Sunu, sampai ketemu lagi. Rosa, monggo silahkan. Baik. Ya, terima kasih Pak Bernard, Pak Sunu, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti acara pembekalan dosen selama 2 hari ini. Acara pada hari ini sudah selesai, namun sebelum ditutup, nanti kita akan foto terlebih dahulu untuk dokumentasi, namun sebelumnya kita akan tutup terlebih dahulu dalam doa. Kami persilakan kepada Ibu Helen untuk dapat memimpin doa. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita berakhir, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani, Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi atas pimpinanmu dalam acara pembekalan dosen selama 2 hari ini Tuhan. Kami juga berterima kasih atas hikmat yang Kau beri kepada narasumber di siang hari ini, yaitu kepada Bapak Sunu. Dan kiranya materi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami semuanya. Pimpin kami Tuhan dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Matur nuwun Mas Sunu, sampai ketemu lagi. Bapak Ibu mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya ya. Oh ya, Kita akan foto dulu, sama dulu untuk dokumentasi. Ya, foto dulu ya. Ya, dulu. Minta tolong Pak Irawan bisa minta tolong untuk difoto. Ya Bu. Ya. Bapak Ibu saya akan memandu untuk foto. Untuk kameranya selama sesi foto jangan dulu ditutup ya Bapak Ibu ya. Sampai semua peserta selesai di foto. Oke, ini ada 6 halaman. Sampai semua selesai di foto, baru nanti kameranya boleh tutup. Ditunggu sebentar Bapak Ibu ya. Halaman kedua, halaman ketiga, sebentar Bapak Ibu ya. Halaman keempat, kelima, keenam. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Matur nuwun Mas Sunu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunus, keren materinya, makasih. Terima kasih Pak Bernard, Pak Sunu. Terima kasih Bapak Ibu. Nuwun Pak Bernard, Pak Firman, sonten. Matur nuwun juga Pak Bernard, Pak Imam makasih. Bu Rosa makasih. Sore Pak Imam. Selamat sore semua teman-teman. Terima kasih Maranatha. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih juga Pak Irawan. Terima kasih Bu Christine. Dah, God bless you.